Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita kuliah kembali di metodologi penelitian. Kita memasuki pertemuan ketiga. Setelah minggu kemarin kita bahas apa itu penelitian, tujuan penelitian itu apa, dan mengapa kita harus melakukan penelitian. Teman-teman sudah memahami semuanya. Sekarang saya akan membahas tahap penelitian atau langkah-langkah dalam penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman besok saat skripsi. Ini profil saya, nggak perlu dibahas lagi. Dan ini kontak saya, apabila teman-teman belum menyimpan kontak saya baik email maupun WhatsApp ataupun telepon, bisa disimpan terlebih dahulu. Kita langsung saja ke pembahasan. Ada dua pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang tahapan penelitian secara umum. Yang kedua tahapan penelitian pada bidang komputing atau informatika. Oke. Yang pertama yaitu tahapan penelitian secara umum pada semua bidang itu seperti yang pertama yaitu tentang identifikasi masalah, dan yang kedua perumusan hipotesis, langkah yang ketiga pengujian hipotesis dan analisis, dan yang keempat kesimpulan. Ini tahap penelitian secara umum pada semua bidang. Yang pertama, tentukan dulu masalahnya itu apa, lalu kita merumuskan hipotesis atau pertanyaan. Kemudian langkah ketiga, kita menguji hipotesis atau pertanyaan yang sudah dibuat dan menganalisisnya, lalu hasilnya kita simpulkan. Sangat simpel, itu secara umum seperti itu. Ini suatu perbandingan tahapan penelitian secara umum dengan skripsi, yaitu penelitian di level S1. Perhatikan di bagian pertama tadi ada apa? Ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini masuk ke dalam bab pertama dalam susunan skripsi, yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan terdiri dari biasanya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk dapat menuliskan apa isi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, itu masuk ke dalam tahap identifikasi masalah. Bagaimana cara proses identifikasi masalah? Itu nanti ada pembahasan lebih detail lagi. Kemudian yang langkah kedua tahapan penelitian yaitu perumusan hipotesis. Ini masuk ke dalam bab 2, yaitu landasan teori, yang terdiri dari penelitian yang berhubungan, landasan teori, dan kerangka pemikiran. Kemudian langkah ketiga tadi pengujian hipotesis dan analisis hasil. Ini masuk ke bab 3 dan 4, dimana di bab 3 ada metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pengukuran data. Setelah ditentukan metodologi penelitiannya, masuk ke tahap bab 4 yaitu analisis hasil dan pembahasan. Ini di tahap pengujian hipotesis dan analisis hasil. Dan yang terakhir yaitu langkah kesimpulan, yaitu bab 5, yaitu sama, yaitu isinya kesimpulan dan saran. Jadi skripsi di level S1 di sini ada 5 bab, di mana 5 bab ini dikelompokkan menjadi 4 bagian.
Yang pertama proses identifikasi masalah, bab 1 perumusan hipotesis, bab 2 pengujian hipotesis dan analisis, bab 3 dan bab 4, dan yang terakhir kesimpulan di bab 5. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan. Baik, secara detail saya akan membahas bagaimana tahapan penelitian di computing. Secara umum tadi ada 4 langkah, tapi di dalam tahap penelitian pada bidang computing ini ada tahapan yang lebih spesifik. Ini tahapannya ada 7, di mana yang pertama itu penentuan bidang penelitian, yang kedua penentuan topik penelitian, yang ketiga penentuan masalah penelitian, yang keempat perangkuman metode-metode yang ada, metode-metode yang terbaru yang sudah dilakukan, yang kelima penentuan metode yang diusulkan, yang keenam evaluasi metode yang diusulkan, yang ketujuh penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian atau menulis dalam naskah skripsi atau jurnal ilmiah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang dari pertama yaitu penentuan bidang penelitian. Oke, bagaimana caranya menentukan bidang penelitian? Silakan teman-teman ingat kembali seluruh mata kuliah yang sudah diterima di perkuliahan dari semester 1 sampai semester 6 ini. Kan tetapi saya akan kasih gambaran di sini bidang penelitian di prodi kita yaitu informatika ada 5. Di sini ada computer vision, sistem cerdas, embedded system dan robotik, media game dan mobile, rekayasa perangkat lunak. Nah, ini tentukan berdasarkan passion. Kenapa di sini ada 5? Jadi di Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Aneka Purwokerto ini ada yang namanya pusat studi. Nah, pusat studi ini semacam tempat belajar untuk menggali pengetahuan di bidang-bidang ilmu tertentu. Di dalam pusat studi itu ada yang namanya terdiri dari dosen dan juga mahasiswa. Jadi mahasiswa di situ dapat belajar tentang computer vision, sistem cerdas, embedded system dan robotik, media game dan mobile, rekayasa perangkat lunak. Ini sudah disediakan semuanya oleh fakultas dan prodi. Nah, di prodi informatika ini ada 5 bidang studi yang dapat teman-teman tentukan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi di informatika kan ada 3 konsentrasi, yaitu pemrograman, multimedia, dan artificial intelligence. Untuk mendukung 3 konsentrasi tersebut, maka ada 5 bidang studi atau pusat studi untuk mendukung proses penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kita bahas yang pemrograman, itu bisa masuk ke pusat studi terutama yang rekayasa perangkat lunak, itu yang pemrograman. Tapi tidak menutup kemungkinan pemrograman juga bisa mengambil bidang tentang computer vision, sistem cerdas maupun embedded system, karena di situ pasti ada yang namanya programming atau pemrograman. Yang kedua AI, artificial intelligence, otomatis dia ada 3 bidang pusat studi yang bisa diambil. Yang pertama computer vision, sistem cerdas, embedded system dan robotik. Sedangkan yang konsentrasi multimedia atau animasi itu bisa masuk pusat studi yang media, game, dan mobile. Gitu. Sebenarnya di sini agak sedikit keliru menurut saya, yaitu bagian sistem cerdas
karena sistem cerdas ini terlalu luas. Jadi computer vision ini masuk sistem cerdas juga. Jadi nanti pada topik penelitian sistem cerdas isinya juga computer vision. Seharusnya dijadikan satu saja, computer vision dan embedded system media rekayasa perangkat lunak. Tapi nggak masalah, ini sudah kebijakan dari fakultas. Silakan nanti teman-teman tentukan saja bidang dan topik yang akan diambil untuk proses skripsi. Baik. Langkah pertama tadi menentukan bidang, ada 5, silakan teman-teman pilih. Langkah kedua yaitu penentuan topik penelitian. Setelah bidang dipilih satu, lalu tentukan topik di bidang tersebut itu penelitiannya apa. Oke, bagaimana caranya menentukan topik dari bidang yang sudah dipilih? Teman-teman dapat searching di Google Scholar, ACM, IEEE Explorer, ScienceDirect, dan lain sebagainya. Ini website-website yang menyediakan sebuah jurnal atau penelitian di bidang komputer, computing, atau informatika. Bisa menggunakan contoh keyword atau kata kunci dengan trend challenge topic on spasi nama bidang. Misal di bidang vision komputer, berarti searchingnya trend challenge topic on vision, computer vision. Apa itu Google Scholar? Google pasti udah tahu. ACM, IEEE Explorer, ScienceDirect, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang teman-teman bisa silakan buka terlebih dahulu aja, baik di Google Scholar, di searching di Google Scholar pasti muncul, atau ACM di Google ketik ACM, IEEE, pasti semuanya juga muncul. Tapi membahas secara detail tentang situs-situs tersebut akan saya bahas di minggu selanjutnya. Oke, akan tetapi di sini akan saya kasih clue, saya kasih pilihan contoh topik penelitian di bidang yang 5 tadi. Yang pertama, penentuan bidang dan topiknya. Misal teman-teman menentukan bidang computer vision. Di sini ada beberapa pilihan topik penelitian yang bisa diambil. Ini biasanya anak-anak dari artificial intelligence. Silakan pilih computer vision. Ini topik-topiknya, semisal yang pertama yaitu object detection atau identification, dan real-time tracking for observing behavior of people. Jadi di sini kalau computer vision itu membahas tentang image atau video, mempelajari video dengan bagaimana komputer atau mesin agar dapat mendeteksi sebuah objek dengan sendirinya, atau dapat memahami perilaku seseorang dengan penangkapan kamera dari mesin tersebut. Otomatis di situ ada yang namanya kecerdasan buatan. Atau yang kedua bisa diambil yaitu land detection, road contour, object detection for emergency situation. Itu juga bisa diambil. Dan yang ketiga bisa juga traffic monitoring system monitoring lalu lintas. Bahannya, data yang bisa diambil yaitu tentang video atau gambar menggunakan kamera, lalu diproses menggunakan metode tertentu di artificial intelligence, lalu ditampilkan hasilnya. Silakan, ini pilihan topik, tapi tidak hanya 3 ini, bisa dicari lebih di situs-situs yang tadi sudah saya kasihkan. Yang kedua, topik penelitian pada sistem cerdas. Ini sangat luas pada sistem cerdas.
Saya bagi lagi di sini sistem cerdas ada yang membahas tentang biometrics, image processing, dan computer vision. Nah, ini yang saya tadi ceritakan. Computer vision ini termasuk ke dalam sistem cerdas. Jadi masih topik-topiknya juga ada juga di sistem cerdas. Semisal di sini ada pengukuran dan analisa terhadap karakteristik data biologis seperti tubuh manusia. Umumnya ini bertujuan untuk autentifikasi. Bagaimana suatu komputer atau mesin mengenali karakteristik tubuh manusia. Yang kedua, analisa dan manipulasi terhadap gambar digital menggunakan model matematika yang bertujuan untuk peningkatan kualitas. Ini citra digital, bagaimana agar gambar digital ini kualitasnya meningkat dengan model matematika. Dan yang kedua, pengenalan komputer terhadap suatu objek, pengenalan pola, segmentasi, dan klasifikasi citra. Ini yang tadi kita bahas di yang pertama, yaitu computer vision, sama mengenai gambar dan video. Ada juga sistem cerdas pada bagian knowledge discovery in database dan information retrieval. Bisa teman-teman ambil topiknya itu penemuan pola dalam dataset yang besar, big data. Data dapat berupa teks, gambar, ataupun suara. Ada juga mendapatkan bagian informasi yang dibutuhkan dari sebuah kumpulan informasi. Atau di bagian computational intelligence dan fuzzy logic. Di sini ada topiknya semisal model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata yang kompleks, atau penggunaan model matematika yang mengolah input, proses, dan output berdasarkan variabel logika bernilai kontinu untuk merancang sebuah sistem cerdas. Nah, ini fuzzy logic teman-teman pasti sudah mempelajarinya, semisal harusnya ada di representasi dan penalaran ataupun sistem pakar. Silakan bisa dipilih. Atau di bagian sistem cerdas bagian sinyal, speech recognition, speech synthesis, dan natural language processing. Ini teman-teman bisa ambil topik ini untuk pengolahan sinyal, translasi kata-kata ke teks, pemahaman komputer terhadap bahasa lisan, interaksi manusia komputer dengan penggunaan bahasa lisan. Itu bisa dijadikan topik penelitian di bidang sistem cerdas. Sistem cerdas juga bisa masuk ke dalam adaptive game AI dan pengaplikasian kecerdasan buatan pada perilaku NPC dan konten dan skenario adaptif pada game. Nah, ini juga sistem cerdas masuk ke dalam game. Silakan teman-teman bisa pilih sesuai passion, sesuai keminatan, tetapi ini hanya panduan. Teman-teman bisa memilih topik-topik yang lain, tapi saran saya untuk bidang tentukan 5 yang tadi gitu. Oke, kemudian ada topik penelitian pada bidang embedded system dan robotik. Ini juga ada di informatika, pusat studi embedded system dan robotik. Ini teman-teman bisa bergabung dengan mahasiswa yang lain dan dosen-dosen yang khusus mempelajari embedded system dan robotik. Topik penelitian yang bisa diambil misal intruder information sharing, smart home monitoring system for elderly, internet based speed monitoring, line sensing robotic car, energy management with Zigbee, wireless for monitoring mine safety system, mobile based robot, solar based electromagnetic braking system,
design of wireless medical monitoring system, dan RFID warehouse robot. Silakan teman-teman bisa klik link tersebut. Ini akan mengarahkan ke website tertentu, karena ini saya ambil dari di bawah juga ada websitenya, seminarsonly.com. Silakan. Di situ juga tidak hanya list ini yang saya tampilkan di materi ini, ada topik-topik lain di embedded system yang bisa diambil. Silakan klik link di bawah. Penjelasannya juga di situ sudah ada. Silakan teman-teman pelajari, kiranya itu bisa dapat dijadikan topik penelitian di skripsi, silakan diambil. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di komentar. Kemudian ini untuk anak-anak konsentrasi multimedia. Topik penelitian pada media game dan mobile bisa diambil semisal tentang desain UI, desain UX, pembelajaran konten budaya AR. Kalau ini intinya tentang pembelajaran konten menggunakan AR. Bidang tentang budaya itu pilihan, atau tentang yang lainnya bisa. Intinya bisa diambil pembelajaran konten menggunakan AR, VR, atau MR. MR ini kombinasi antara AR sama VR. Ada juga topik penelitian tentang gamifikasi media motivasi belajar, kemudian meningkatkan pedagogi melalui game learning, genre game yang sesuai untuk pembelajaran, dan desain serius game yang sesuai dengan kurikulum Kemendikbud. Silakan ini diambil topik-topik penelitian untuk anak-anak multimedia. Di sana ada beberapa dosen di pusat studi media game dan mobile, bisa untuk konsultasi. Pilih satu, kemudian pelajari lebih detail lagi. Selanjutnya ada juga tentang media pembelajaran alternatif pendidikan konvensional. Ada juga collecting aset, simulasi dan story, develop pipeline animasi, penerapan bidang animasi, edukasi, ILM, advertise, kultural, dan series, animated future film, ekosistem digital konten. Nah, ini saya ambil dari pusat studi media game dan mobile, agar teman-teman bisa memilih topik ini dan melakukan diskusi dengan dosen yang ada di pusat studi media game dan mobile. Bisa dipilih. Lalu pada topik penelitian pada rekayasa perangkat lunak, bisa diambil beberapa topik yang saya sediakan di sini. Yang pertama, pemodelan dan perancangan sistem informasi, software process improvement, jaminan kualitas dan pengujian sistem informasi, software defect prediction, secure software programming, implementasi strategi algoritma, sistem untuk data mining dan big data, SDLC, software development life cycle, verification, validation, dan juga bisa IoT. Silakan teman-teman yang konsentrasinya namanya di informatika pemrograman, tapi pusat studinya bisa dipilih yaitu rekayasa perangkat lunak. Ini topik-topiknya, silakan dipilih untuk proses skripsi, atau bisa yang lainnya di bidang rekayasa perangkat lunak. Oke, setelah menentukan bidang penelitian, topik penelitian sudah, langkah ketiga yaitu penentuan masalah penelitian. Apa sih masalah yang ada di topik
yang sudah dipilih, yang pada bidang yang sudah dipilih, itu kita penentuan masalahnya. Nah, sebelum kita menentukan masalah yang akan diangkat, otomatis kita juga harus mencari atau mempelajari permasalahan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Bagaimana kita mencari permasalahan yang ada di penelitian terdahulu? Ini ada panduannya, silahkan searching di Google sama di Google Scholar atau Science Direct dengan kata kunci semisal survey review on nama topik. Nah, kalau tadi kita untuk mencari topik kita belakangnya itu nama bidang, sekarang penentuan masalah penelitian kata kuncinya itu nama topik. Survey review on nama topik, atau dengan kata kunci yang kedua research problem challenge on nama topiknya apa tadi. Bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tapi kemungkinan lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Dari survei paper yang ditemukan, kejar sampai dapat semua technical paper yang ada di daftar referensinya. Oke, untuk apa itu survei paper, apa itu technical paper, kita akan pelajari pada pertemuan yang ketiga. Survei paper dan technical paper ini terkait dengan jenis karya ilmiah atau jurnal. Ini karakteristiknya berbeda, nanti akan saya bahas di minggu depan. Jadi setelah teman-teman menemukan namanya jurnal yang jenisnya survei, di situ teman-teman bisa mendapatkan jurnal yang karakteristiknya technical paper. Dibandingkan dengan teman-teman langsung mencari technical paper, itu akan lama dan pasti pembahasannya tidak detail karena terpisah-terpisah. Lebih baik temukan survei paper terlebih dahulu. Oke. Dari puluhan atau ratusan atau ribuan paper yang didapat lakukan scanning, pilih paper jurnal yang terindeks Scopus atau IC 3 tahun terakhir dan petakan masalah penelitian yang ada di paper-paper itu. Ada istilah baru lagi, Scopus atau IC. Ini juga akan saya bahas di pertemuan depan. Jangan khawatir, nanti akan saya bahas. Dan gunakan Mendeley untuk mempermudah pekerjaan kita. Ada istilah baru lagi di sini, yaitu Mendeley. Mendeley ini software. Akan saya bahas juga, tidak di pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini hanya sekilas tentang tahapan penelitian yang harus teman-teman ketahui. Kemudian ada kita lanjutkan. Kemudian dalam penentuan masalah, pilih satu atau dua masalah penelitian yang kita anggap menarik dan menantang, dan jadikan itu masalah penelitian kita. Contoh masalah penelitian ini pada bidang rekayasa perangkat lunak dan topiknya software defect prediction. Masalah penelitian yaitu tentang dataset pada prediksi cacat software berdimensi tinggi, memiliki atribut yang bersifat noise dan kelasnya bersifat tidak seimbang, menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi cacat software. Nah, ini semua masalah penelitian yang ada di kolom kiri ini itu diambil dari mana? Dari penelitian-penelitian orang. Misal yang pertama,
terdapat noise. Nah, ada noise juga. Penelitian yang kedua, irrelevant dan redundant atribut. Ada juga di sini. Bersifat tidak seimbang. Kemudian datasetnya contain noise attribute, juga ada imbalance nature. Ini kelasnya tidak seimbang. Kemudian sehingga menyebabkan penurunan akurasi. Jadi penentuan masalah yang ini di kolom kiri itu diambil dari beberapa penelitian, beberapa jurnal, yang sehingga kita ambil permasalahannya ini yang dijadikan masalah untuk penelitian kita. Tuh. Jadi rangkuman beberapa permasalahan dari beberapa penelitian. Ini cara menyusun riset problem dan landasannya, landasan literaturnya. Masalahnya apa? Ini dasarnya dari mana? Dari penelitian yang ini. Oke, yang keempat, langkahnya setelah kita menentukan masalah yang akan kita ambil, langkah keempat yaitu perangkuman metode yang ada. Pahami semua paper penelitian yang tujuannya memecahkan masalah yang sama dengan yang kita pilih. Yang kedua, pahami metode atau algoritma terkini yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah penelitian mereka, dan ini disebut dengan state of the art method. Dalam bidang komputer, metode biasanya berupa algoritma yang secara sistematis, logis, dan matematis menyelesaikan masalah. Jadi teman-teman selain merangkum masalahnya dan menentukan masalahnya, tentukan atau rangkum metode-metode yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang sama. Gitu. Itu dinamakan dengan state of the art method. Tentukan dulu metode-metode yang sudah pernah dilakukan sehingga kita tidak melakukan metode yang sama. Kita harus menentukan metode yang berbeda agar tidak ada proses penjiplakan penelitian. Nah, ini penjelasan lebih detail tentang state of the art method. Intinya ini merupakan metode yang terbaru, terkini, pengetahuan-pengetahuan tentang metode yang terbaru yang sebelum-sebelumnya belum pernah dilakukan. Oke. Setelah masalah sudah kita tentukan, metode-metode sudah kita rangkum yang sudah pernah dilakukan, yang terbaru itu seperti apa, baru kita langkah kelima itu apa? Menentukan metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita tentukan. Di sini kita harus berbeda dengan metode yang sudah ditentukan oleh penelitian terdahulu. Ya, kita harus membangun dan mengusulkan suatu metode atau yang dinamakan dengan propose method yang lebih baik. Kalau untuk level S1 nggak harus yang lebih baik dibandingkan dengan metode-metode yang saat ini. Pada level S1 di sini kita hanya menerapkan, menguji teori atau metode yang ada, tapi harus berbeda dengan yang lainnya. Tidak harus lebih baik hasilnya nanti. Keunggulan metode yang kita usulkan harus dilandasi atau referensi dibuktikan secara matematis dan empiris lewat hasil eksperimen dan perbandingan dengan metode yang ada. Jadi tidak asal mengusulkan metode, saya pengen ngusulin ini
tapi harus ada referensinya, alasannya kenapa teman-teman mengusulkan metode ini, tidak asal. Kemudian metode yang kita usulkan itu bisa saja dari set of the art method, kita kemudian menambahkan sesuatu. Nah, di sini juga bisa diambil langkah yang ini, metode yang terbaru kita ambil, lalu kita menambahkan sesuatu, semisal algoritma, koefisien, atau formula, yang akhirnya ketika kita dibandingkan dengan metode original, metode kita lebih baik. Nah, nggak harus lebih baik, ini teman-teman hanya menambahkan pada algoritma, koefisien, formula pada metode yang terbaru, itu udah membuat suatu metode yang berbeda. Untuk hasilnya nanti seperti apa, yang penting kita menguji metode yang diusulkan, hasilnya nanti tinggal dianalisis seperti apa, nggak harus lebih baik gitu ya. Penambahan yang kita lakukan dan akhirnya membuat pemecahan masalah menjadi lebih baik, itulah yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Oke. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk proses dalam penelitian untuk menentukan objek penelitian. Ini proses penyusunan. Dari tadi kita sudah tentukan research problemnya, masalah penelitiannya, lalu kita susun pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab, untuk mengatasi permasalahan. Misal pertanyaan tentang algoritma pemilihan fitur apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah atribut yang noise. Ini untuk membantu proses penentuan metode, karena di sini masalah yang kita tentukan lebih dari satu, sehingga memunculkan banyak pertanyaan gitu. Sehingga setiap pertanyaan dia akan memiliki solusi dan akan terjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menentukan metode yang kita usulkan, dan juga untuk membantu menentukan tujuan dari penelitian. Ini contoh metode yang diusulkan dari masalah yang kita pilih. Nah, di sini metode yang diusulkan adalah metode SVM dengan pemilihan parameter C, gamma, dan epsilon otomatisasi menggunakan PSO. Ini belum pernah diusulkan oleh penelitian yang dahulu, sehingga kita mengusulkan ini. Hasilnya nanti seperti apa gitu. Ini contoh kasus pada topik software defect prediction pada bidang rekayasa perangkat lunak. Untuk bidang-bidang yang lain, silakan kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Langkah ke-6 yaitu evaluasi metode yang diusulkan. Metode yang diusulkan harus divalidasi dan dievaluasi performanya seperti apa dengan metode pengukuran standar dan disepakati para peneliti di bidang penelitian yang kita lakukan. Misalnya untuk masalah akurasi, kita pengukurannya dengan pengukuran metode disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Misal masalahnya rendahnya akurasi, angka pengukurannya akurasi, masalah rendahnya efisiensi pengukurannya waktu. Untuk bidang-bidang yang lainnya bisa disesuaikan dengan referensi-referensi yang sudah ditentukan. Ini evaluasi metode yang diusulkan ini pada skripsi
termasuk bab 4. Kalau yang sebelumnya kita menentukan metode, berarti dia bab 3. Ini udah pengolahan data, lalu dievaluasi hasilnya seperti apa. Oke. Yaitu penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian. Baik, langkah terakhir ini setelah teman-teman menentukan dari langkah 1 sampai poin 6, teman-teman tinggal menulis di skripsi atau penulisan ilmiah dalam bentuk jurnal yang lainnya. Dan tinggal penulisan, tinggal pelaporan gitu. Baik, ini langkah terakhir. Silakan nanti per langkah dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di komentar. Jadi saran saya dalam melakukan skripsi, teman-teman jangan fokus dulu ke proses penulisan skripsi. Lakukan terlebih dahulu langkah 1 sampai langkah 6, baru kita susun ke dalam laporan skripsi, yaitu langkah 7. Jadi proses bimbingan semisal dengan dosen pembimbing pun kalau menurut saya jangan langsung ke bab 1, bab 2 gitu, tapi per step tadi, bab penentuan bidang otomatis udah. Kalau topik misal bisa dibimbing, bisa dikonsultasikan dengan pembimbing, baru nanti udah fix semuanya, baru ke pelaporan. Baik, itu langkah-langkah penelitian khususnya di bidang kita, yaitu informatika atau komputer atau computing. Semoga teman-teman bisa memahami. Materi tadi saya ambil dari Pak Romi Satrio Wahono. Terima kasih Pak Romi sudah menjadi referensi untuk perkuliahan metode penelitian di Amikom Purwokerto. Teman-teman bisa kunjungi website beliau. Di sana banyak sekali artikel-artikel menarik tentang metodologi penelitian dan juga artikel yang di bidang lainnya. Kemudian di sini saya minta teman-teman latihan dan juga agar teman-teman bisa langsung action, karena outputnya nanti harus suatu proposal skripsi ya. Ini langkah pertama, silakan pilih bidang penelitian sesuai dengan peminatan. Tentu saja sudah sesuai konsentrasi, yaitu pemrograman, multimedia, dan artificial intelligence. Tinggal tentukan bidang 5 tadi yang sudah saya share di atas. Setelah itu tentukan topik. Silakan pilih-pilih topiknya, cari di referensi yang lain atau menggunakan topik yang sudah saya share, dan kemudian cari jurnal atau penelitian sesuai dengan topik dan bidang yang sudah dipilih, minimal 3 jurnal atau penelitian. Dan setelah ketemu nih di website-website yang tadi, bisa digunakan Google Scholar, IEEE Explorer, CM, Science Direct. Kemudian rangkum permasalahan pada jurnal yang didapatkan. Permasalahannya apa? Dirangkum seperti tadi contoh yang dalam penentuan masalah. Ini ada catatan, silakan topik penelitian tidak harus ambil dari materi di atas, dapat mencari yang lainnya dengan kata kunci semisal research trend, challenge, topic on, nama bidangnya, atau dengan bahasa Indonesia. Oke, untuk kuliah kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
Kalau ada pertanyaan silahkan tambahkan di komentar ya. See you.